Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Baik, kita lanjutkan kembali pelajaran kita di pelajaran ke-18 dari kitab Durus Lughah, dan kita sudah masuk pelajaran baru. Ya, sebelum kita masuk dalam pembacaan kitab, mungkin ada baiknya kita perhatikan terlebih dahulu tentang faedah yang telah kita tuliskan dari kitab Durus Lughah Al-Arabiyah dan Ghairi Nutqin Nabiha di pelajaran 18. Baik, pembahasan yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah pembahasan tentang isim musannah, tentang isim musannah. Nah, jadi sebelum kita masuk dalam pembahasan ini, kita harus pahami dulu ya, bahwa isim musannah itu adalah bagian dari pembagian isim secara umum ya, jika ditinjau dari segi jumlah. Nah, jadi perlu kita ketahui sebuah kata di dalam bahasa Arab dari tinjauan lain, yaitu dari segi jumlahnya, ya, dia terbagi tiga. Yang pertama ada namanya isim mufrad, yang kedua isim musanna, yang ketiga itu isim jamak. Isim mufrad adalah kata tunggal, isim musanna yang menjadi pembahasan kita pada kali ini. Nah, isim jamak itu adalah kata yang bermakna tiga atau lebih, ya, berdasarkan apa yang telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, bahwa dia punya pembagiannya ya. Tadi itu telah kita lalui di pelajaran sebelumnya. Namun pembahasan kali ini adalah kita membahas tentang isim musanna. Nah, apa itu isim musanna? Perhatikan buku faedahnya ya, dari faedah yang telah kita catatkan. Musanna adalah isim yang menunjukkan, ya, dia adalah isim yang menunjukkan jumlah dua dengan tambahan alif dan nun di akhirnya. Maksudnya alif dan nun yang berharokat kasrah, taib di akhirnya. Contoh, kitabun. Jika dikatakan kitabun, berarti itu maksudnya satu buku. Kitabun buku, maksudnya satu jumlahnya. Nah, ini bilangan mufrad, isim mufrad. Tapi ketika ditambahkan alif dan nun yang berharokat kasroh di akhirnya, seperti ini, menjadi kitabani, berarti maknanya dua buku. Taib, dua buku. Sayyaratun, mobil, berarti satu mobil. Taib, jadi semua mufradat yang telah kita hafal, yang telah kita lewati, itu semuanya satu maknanya. Mufrad kita katakan. Namun ketika ditambahkan alif dan nun, maka dia berubah jenis isinya, beralih ke isim musanna. Ya, bermakna dua. Sayyarotani, dua mobil. Jelas ya? Berarti kalau kita katakan qalamun, satu pena. Qalamani, itu dua pena. Maktabun, satu meja. Maktabani, dua meja. Taib. Berarti kalau kita katakan eh, madrasatun, ya, bagaimana bentuk isim musannanya? Akhi Anwar? Madrasatani. Ya, ahsan. Kalau kita katakan baitun, bagaimana isim musannanya, Mbak Dedi Meda? Baitani. Ahsan, barakallahu fiik. Jelas sampai sini ya. Jadi intinya isim musanna itu adalah isim yang bermakna dua dan ditambahkan alif dan nun yang berharokat kasrah di akhirnya. Nah, musanna marfu'nya itu bukan dengan dhammah, namun dengan alif yang ada sebelum huruf nun, yang ada sebelum huruf huruf nun. Jadi sebelumnya kita katakan ya, marfu itu hukum asalnya adalah tandanya dhammah ya, tapi ketika pada isim musanna tanda marfu'nya itu adalah dengan alif. Kemudian selanjutnya untuk isim isyarahnya, hatani dan hadani adalah bentuk musanna dari hadhihi dan hadha. Jadi hadha isim mufrad untuk satu, hadha kitabun. Baik, hadha untuk satu, mufrad. Lalu bagaimana isim musannanya? Hadani. Kalau hadhihi isim musannanya adalah hatani. Contoh, hadani qalamani
hatani haqibatani. Nah, jadi disesuaikan dari segi mudzakkar muannasnya. Hada untuk mudzakkar, bentuk musannanya hadani mengisyaratkan kepada dua benda. Kalau hadhihi untuk muannas, bentuk musannanya adalah hatani mengisyaratkan kepada dua benda muannas. Kemudian huma adalah bentuk musanna dari hiya dan huwa. Nah, demikian juga pada domir. Domir juga berlaku padanya isim musanna. Baik. Nah, dari domir yang telah kita lewati, seperti yang kita sebutkan bahwa domir itu banyak ya. Domir itu banyak berdasarkan klasifikasinya masing-masing. Ya, insya Allah akan ada pembahasannya. Namun yang telah kita lewati adalah huwa dan huma, huwa dan hiya. Nah, bagaimana musanna dari keduanya? Maka musannanya adalah huma. Baik huma ini adalah huwa huwa, berarti huwa huwa. Ya, dua-duanya mudzakkar atau hiya hiya. Dua-duanya muannas. Taib atau huwa dan hiya. Itu juga bisa dikatakan huma. Contoh huma talibani, huma talibatani. Taib. Kemudian selanjutnya yang akan kita pelajari di pelajaran ke-18 adalah tentang kam. Kam itu artinya adalah berapa? Kam termasuk isim istifham. Ya, isim istifham itu sudah banyak kita lewat ya. Berarti ma istifham ya, apa, man ya, siapa, kemudian apa lagi? Mata ya, kaifa. Taib. Nah, di antaranya juga ini kam. Artinya berapa? Ya, contohnya kam kitaban indak? Kam kitaban indak? Berapa buku milikmu? Nah, kata yang terletak setelah kam harus masuk sebagai tamyiz. Jadi kata yang datang setelah kam harus masuk sebagai tamyiz. Apabila kata setelah kam ya berbentuk mufrad atau jamak taksir, maka dia masuk dengan fathah. Alias kata yang terletak setelah kam itu biasanya dalam kondisi mansub dan berbentuk mufrad gitu atau jamak taksir. Jelas ya? Apa itu tamyiz? Sebenarnya nanti akan ada pembahasan khusus ya. Mungkin bisa dicek sendiri. Pembahasan tamyiz itu masuk dalam pembahasan ilmu nahwu. Ya, yang dia intinya sebagai penjelas untuk sebuah benda. Ya, dia punya syarat-syarat tertentu ya. Punya syarat-syarat tertentu. Jadi intinya kami ini kata yang terletak setelahnya itu adalah dalam kondisi mansub sebagai tamyiz dan dia mufrad atau jamak taksir. Jelas ya? Kam eh, kam kitaban indak atau kam qalaman indak atau kam ukhtan laka ya kam akhan laka ya jelas sampai sini ya baik nah baik itulah dia untuk faedah di pelajaran ke-18 secara umum yang bisa kita petik di pelajaran 18 semoga ini memudahkan kita untuk masuk di pelajaran ke-18 baik silahkan dibuka bukunya. Ya. Baik, kita baca. Qala al-musannif rahimahullah ad-darsu tsamina asyara, pelajaran ke-18. Di situ ada percakapan antara mudarris, ya, antara guru dengan muridnya. Baik. Ya. Ya, silahkan dimulai baca secara bergantian ya. Baca secara bergantian antara Akhi Anwar dengan Dede Maidah. Tafadhal dari Anwar. Fadhal. Qala al-mudarrisu. Ya, silahkan Akhi Anwar. Iqra. Qala al-mudarrisu. Kam akhun laka ya Muhammadun? Nggak boleh ditanwin setelah ya. Setelah ya nida nggak boleh ditanwin. Ya, Ya, ya Muhammadu. ya. Tarjim. Tarjim dulu, tarjim dulu. Berapa berapa jumlah saudara engkau wahai Muhammad? Ya, selanjutnya. Qala Muhammadun li akhun wahidun. Saya punya satu saudara Ya. laki-laki. Terus bergantian. Wa kam akhun laka? Qala al-mudarrisu harus disebutkan. Qala al-mudarrisu. Qala al-mudarrisu
wa kam akhwan laka Wakam wa kam akhwan wa kam ukhtan laka. mm, tarjim. Dan berapa jumlah saudari perempuan wa kam ukhtan laki laka. Laka. Nah, kalau Ya. bicara si Muhammad. Dan ya. Oh ya. Dan berapa jumlah saudari perempuan engkau wahai Muhammad? Qala Muhammadun li ukhtani. Saya mempunyai 2 saudara perempuan. Ya. Qala al-mudarrisu wa kam ajalatan lid-darajati ya hamidi Ya. ya hamidu Iya. ajalatannya apa? Ajalah itu artinya adalah roda. Roda. Darrajah, mau ada darrajah? Darajah. Darrajah artinya sepeda. Ya. Dan berapa jumlah sepeda dan Ajalah. berapa jumlah roda sepeda ya wahai Muhammad? Wahai. Wahai Muhammad, ya wahai Hamid. Nah, Qala Hamidun laha ajalatani. Dia mempunyai 2 roda. ya. Laha apa liha, Ustaz? Laha. Ya, afwan. Ini secara asal lamjar itu lamjar ya. Lamjar bertemu dengan domir. Ya, secara asal lamjar itu dia diharokati kasroh. Namun, di antara keistimewaannya adalah ketika bertemu dengan domir, dia berubah menjadi harokat fathah lamnya, kecuali kalau bersambung dengan ya mutakallim, tetap berharokat kasroh. Jelas ya? Jadi asalnya itu lamjar kasroh. Hada li hamidin. Lamnya itu kasroh li. Tapi kalau bertemu dengan domir, maka lamnya berharokat fathah. Jelas ya? Jadi gimana bacanya? Laha. Baik, nah, selanjutnya. Kecuali tadi bertemu ya apa, Ustaz? Ya mutakallim yang asalnya ana. Asalnya ana. Oh. Jadi kita bilang apa? Li. Li. Oh iya, milikku. Nah, tadi li ukhtani itu ya. Jelas ya? Baik. Ya, selanjutnya baca. Qala al-mudarrisu kam indan fis sanati ya Zakaria. Kam aidan. Nama Naid. Aid. Hari Aid. Hari raya. Hari raya. Ya. Ya, berapa jumlah hari raya di dalam 1 tahun wahai Zakaria? Iya, Hasan. Misalnya Wala Zakaria bisanati aidani huma Idul Fitri wa Idul Adha. Ada 2 hari raya. Ya. Fisanati diterjem. Oh, Fisanati. fisanati di dalam 1 tahun ada 2 hari raya. Ya. Huma Idul Fitri, mereka adalah Idul Fitri dan Ya. Idul Adha. Baik. Hasan. Tanya. Qala al-mudarrisu ya Ibrahimu abuka tajirun kabirun kam sayyaratan indahu. Ya. Berkata guru, wahai Ibrahim, bapak kamu seorang pedagang yang besar. Ya. Berapa jumlah mobil yang ada padanya, yang dia punya? Ya. Qala Ibrahimu indahu sayyaratani
kabiratani wasayyaratani saghiratani. Dia mempunyai dua mobil yang besar dan dua mobil yang kecil. Ya. Nah, bentar, Afwan. Jadi di situ eh, kabirotani dan rotani itu kedua-duanya berposisi sebagai naat. Nah, sebagai apa? Sebagai naat. Jelas ya? Sebagai sifat untuk rotani dan sesuai dalam segi apa? Jumlah. Jumlah. Baik. Sama-sama musanna. Jelas ya? Ya, selanjutnya. Qala al-mudarrisu kam nafidhatan fi ghurfatuka ya Ismailu. Coba ulang lagi. Berapa kam nafidhatan fi ghurfatuka ya Ada ada Isma fi. fi Fi. ghurfatuki fi ghurfatika Iya. ya fi ghurfatika ya Ismailu Ya. ya. Berapa jumlah jendela Ya. di ghurfatun? Apa arti gurfatun? Gurfah. Kita lewat nih. Apa Ustaz? Gurfah artinya adalah kamar. Ya, Kemudian afwan. kamar. Berapa jumlah jendela di kamar engkau, wahai Ismail? Ya. Qala Ismailu fiha nafidatani. Di kamarku ada dua jendela. Kamarnya. Terus ya, selanjutnya. Akhi Anwar. Qala al-mudarrisu liman hadzani ad-daftarani. Ya, tarjim. Ya, punya siapa ini? Ini punya siapa ini? Catatan siapa ini? Ya, punya siapa catatan ini? Musanna, makna musanna. Punya siapa dua catatan ini? Ya, dua buku catatan. Terus selanjutnya. Qala Aliyun humali. Dia adalah milikku. Ya. Terus Qala al-mudarrisu liman hatani lil liman hatani mastorotani. Miss. Miss. Mistorotani. Punya siapa ini? Mistor. Nah, itu asalnya mistorotun asalnya. Apa? Mistorotun. Mistorotun artinya penggaris. Ya. Artinya apa? Punya siapa dua penggaris ini? Ya. Qala Yunusun humali. Qala. Afwan, qala. Yunusu. Ditanwin apa enggak? Enggak, Iya. Kenapa? karena nama Yunus. Karena dia adalah nama bukan orang Arab ya. Bukan orang Arab. Oh. Termasuk apa? Mamnu minus sorof. Baik. Selanjutnya. Oh, bisa. Nah, baca dulu terjemahnya. Dia milikku. Iya. Baik. Ahsan tabarakallahu fikum. Ya, inti pembahasan ini adalah bisa diperhatikan pada hiwar penggunaan isim musanna yang ditambahkan alif dan nun di akhirnya yang berharokat kasrah mengisyaratkan bahwa itu adalah isim musanna dan tanda marfu'nya adalah alif. Jangan sampai sini ya. Insya Allah mudah. Insya Allah mudah. Ya. Baik. Kita lanjutkan tamarin. Qala tamarin.
الأول أجب عن الأسئلة الآتية مستعملا المثنى. طيب، أجيب عن الأسئلة مستعملا المثنى. مثلا الأول كم قلما عندك؟ فقلت أجبت عندي قلمان. عندي قلمان. طيب، فهمتما؟ عندي قلمان. هكذا الجواب يعني. نحن نستعمل المثنى في الجواب. Jelas ya? Jadi kita jawab dengan musanna. Nah, coba langsung nomor 2. Baca soal, langsung jawab. Ya, fadhal akhi Anwar. Kam qalaman Asani. indaka Nomor 2, nomor al-awwal 2. Ya, nomor 2. as-sani kam kam kitaban indaka li ya Nah, indi Indi. ya indi kitabani. Ya. Terus selanjutnya. Insyaallah mudah. الثالث كم سبورة في فصلكم indakum sab ya in, indakum saburotani. Kam saburatan fi faslikum. Di kelas kalian. Berarti jawabnya di kelas Oh, kami. Nah, gimana kami? Fi. fi faslikum Kami. Kum kalian. nahnu Fi fasli. nah Nah, fi nah faslina. fi faslina indiana. Nggak ada indah di situ. Nggak ada indah. Oh, nggak Langsung. pakai indah Nggak ya. pakai. Karena nggak ada indah di soal. Fi Fi fas faslina. fi faslina saburotani. Baik, labas. Selanjutnya. Ar-rabi' kam riyalan indakal indakal indaka al-an ya Laila. Berapa jumlah rial uang ya Ustaz? Ya. Entah uang kan di padamu sekarang wahai Laila. Ya. Lawan bicaranya diperhatikan. Indaki. Indah. Indaki ya, Laila. Jadi gimana? Indi. Indi eh, riyalani. Iya, Gitu Ustaz. betul. Ya. Indi rialan. Indi riyalani. Ya, intinya jawabannya musanna. Nah, sisanya disesuaikan aja dengan soalnya. Baik, coba. Selanjutnya. Berarti gimana jawabnya Ustaz? Indi rialani. Ya riyalani. Nah, udah betul tadi. Selanjutnya. Al-khamis kam ukhtan laka ya Aliyu li ukhtani Li. ukhtani. Iya. Selanjutnya. As-sadis kan amman laki ya Aminatu Ya. li amman amma tambah alif. Gimana alifnya dua Ustaz? Lah. Ammani. Langsung. Ammani. Li ammani. Iya. Terus selanjutnya. As-sabi' kam sadiqan laka ya Muhammadu li sadiqani. Iya. Terus
As-samin kam taliban jadidan fi faslikum fi fasluna Fi fasli. Fi. fi fasli Fi faslikum faslina. fi faslina talibani jadidani. Ayo. Sen. التاسع Nah. كم مسجدا في قرية Qaryatika. في قريتك يا زكريا Ya. في قريتي مسجدان Iya. Ahsan. Al-ashir kam funduqon fi hadha syari'i fi hadha syari'i funduqani. Baik. Funduqani. Nah. Nah, yang terakhir, al-akhir, perhatikan, ta'ammali. Hunaka ada di situ al-kalimat bainal qausain. Yang di dalam kurung, nampak? Nampak dalam kurung? Al-akh musannahu akhawani. Jadi bentuk musanna al-akh itu adalah akhawani. Bentuk musannanya adalah apa? Akhawani. Baik. Nah, gimana cara jawabnya? Coba silakan dibaca. كم الحادي عشر كم أخ لك يا سعاد Su'adu ismul muannas. Ismul mar'ah. لك كم Hah? أخ لك يا سعاد Naam. لي أخوان Aywa. Ahsan. Al-muhim al-musanna al-akh akhawani. Ya. Ziyadatu waw. Ada waw di situ. Baik, ada waw. Hakada mislu ab, sama seperti abun. Abun, bapak. Baik. Kalau dimusannakan itu abawani, bukan abani. Baik. Bukan abani, tapi apa? Abawani. Sama halnya seperti akhawani. Baik. Baik. Selanjutnya, qala as-sani ikra waktub. Ya, fadal, ikra. Selanjutnya, Al-awwal Khalidun lahu benani wa bintani. tarjih. Khalid betul ya? Lahu. Khalid kan nama orang? Ya, nama orang tuh. Ya, Khalid kamu lahu punya kamu dua anak dan dua anak laki-laki dan dua anak perempuan. Ya. Lahu, bukan kamu, afwan. Bukan kamu. Lahu. Khalid Lahu Khalid punya. ya. Khalid dia punya Iya. dua anak laki-laki dan dua anak perempuan. Ya, selanjutnya. الثاني في هذا البيت غرفتان كبيرتان. Di dalam rumah ini terdapat dua kamar yang besar. Iya. Terus, As-salis Fatimatu laha tiflani saghirani. Fatimah dia mempunyai tiflun apa ya? Tiflun Tiflun. lupa aku. Anak bayi. Dia mempunyai
dua anak bayi yang kecil. Ya, Dua anak bayi kecil. soalnya الرابع لي عينان وأذنان ويدان ورجلان. Saya mempunyai dua mata dan dua telinga dan dua tangan dan dua kaki. iya, ahsan. Soalnya الخامس في هذا في هذا الحي حي na'am, hayy. في هذا الحي madrasatan. Di dalam apa nih? Al-hayy, Hayyun. hayyun itu bisa kita artikan komplek ya, komplek. Kompleks. Di dalam kompleks ini terdapat dua sekolah. Ya, terus As-sadis Salatul fajri rok'atani. Salat subuh ada dua rakaat. ya, Sabi' li lil baiti muftahani. Miftahani. ya, Rumah, rumah, rumah saya. nggak ada saya di situ. Rumah Tersebut. memiliki dua pintu. Ya, dua Dua pintu. Dua kunci. miftahani. Dua kunci. Ya, Ya, dua kunci. As-samin liman hatanil baqaratani. Huma lil fallahi. Milik siapa? Hatani. Apa ya Ustaz Hatani? hatani. Nah, dari dijelasan tadi di buku faedah. Coba diperhatikan buku faedah. Oh, Catatannya. oh milik siapa sapi ini? Milik Iya, benar. siapa dua sapi ini? Oke. Mereka milik petani. Ya, soalnya At-tasi' ahadzani tabibani min inkal tarwa. La huma min Faransa. Apakah dua dokter ini berasal dari Inggris? Tidak. Mereka berasal dari Perancis. ya, Mereka berdua berasal dari Perancis. ya, Al-ashir fi qaryati masjidani saghirani. Di dalam Korea. Koreatun asalnya. Apa arti Korea. Korea? Coba Ustaz. Kampung. Korea Kampung. artinya kampung. Oh. Ada ya mutakallim berarti kampung Kampung. saya. Di kampung saya. Di kampung saya ada dua masjid yang kecil. Ya, labas. Khairan insyaallah. Al-muhim labudda an nahfadhal mufradat, harus dihafal mufradat. Suma ba'da dhalik tabbaqnaha fi al-qira'ah atau fil muhadatsah. Udah setelah itu kita jangan lupa dipraktekkan di dalam bacaan atau berbicara gitu. Gak apa-apa, nggak usah malu-malu bicara sendiri juga nggak apa-apa. Ya, bicara sendiri juga nggak apa-apa. Yang penting berbahasa Arab. Baik, labas. Qala salis ikra al-amsilat al-atiyah thumma dha' fil faraghi fi ma yali tamyizan likam mutbit akhirah. Ya, perhatikan contohnya. Kam ukhtan laka, kam qalaman indaka, kam sayyaratan fil jami'ati. Tuh, jadi diisi temiznya. Nah, itu ada sekitar 8 soal di situ. Nah, coba dipikirkan kira-kira apa yang cocok. Yang cocok kata yang terletak setelah kam. Lihat konteks kata yang setelahnya. Nah, nampak kan? Nah, itu udah terbayang pasti, udah terbayang. Apa yang cocok kira-kira untuk kata yang terletak setelah kam berdasarkan konteks kalimatnya. Jelas ya? Nah, silahkan baca. Aki Anwar. Ya.
Al-awwal, Ya, kam baitani indaka? nggak perlu musanna, langsung Eh, masuk aja bentuk mufrad. Kam, kam baitan hmm? Kam baitan. baitan kam baitan indaka? Iya, ahsan. Selanjutnya, Atsani kam amman laka? iya, ahsan. Selanjutnya, Al-thalith, hmm, kam baitan fi hadha syari'i? al-akhar, al-akhar. Eh, Yang lain. Apa yang cocok kira-kira? Fi hadha syari'i. eh, apa ya bagusnya? Hah? Mobil. Nah, mobil. Mobil. Ijus. Boleh. Kam, Kam sayyaratun fi hadha syari'i? mansub, mansub, mansub. Harokat Kam fathah. sayyaratan fi hadha syari'i? Nah, kam sayyaratan fi hadha syari'i. Ahsan. Selanjutnya, Ar-rabi' kam madrasatan fi qaryatika? iya. Lah, ahsan. Selanjutnya, Al-khamis, kam maktaban fi faslikum? ayo, ahsan. Selanjutnya, As-sadis kam aidan kam aidan bis sanati? iya. Lah, ahsan. Selanjutnya, As-sabi' kam eh, darroja apa darroja tadi? kamar, Lah, lah, lah. Darroja sepeda. sepeda, Berarti gimana? Kam? ro- roda, Nah, ma makna fil Arabiyah. Roda. Kam? hmm, lupa Nasat, nah nggak ketemu nih. Baik. Ada Ad- Sat, ada. Ada. Kam ajalatan lil darwajati. Baik, labas. Ya. Ya, terakhir. Ats-tsamin kam nafidatan fi ghurfatika? Ya, kam nafidatan fi ghurfatika. Ahsantum barakallahu fikuma. Ya, insyaallah mudah sekali ya. Insyaallah mudah sekali. Baik. Adapun untuk selanjutnya, ya, yang keempat, hawwilil mubtada fi kulli min al-jumal al-atiyah ila musanna. Contoh. Hadza kitabun, hadani kitabani. Itu untuk mudzakkar. Tapi kalau untuk hadhihi, ya bisa diperhatikan yang kedua. Yang kedua nampak? Nah, berubah jadi hatani. Berubah menjadi hatani. Baik. Baik. Itu kita PR-kan saja ya. Mohon ditulis. Ditulis langsung di buku nggak apa-apa. Di buku aja langsung tulis. Nanti saya periksa. Kemudian yang kelima, ikra'il kalimatil atiyah waktubha ma'adhabti awakhiriha. Nah, coba dibaca. Tamrin kelima. Baca dua-dua. Fadal. Kalbani, Ya. maktabani, Nah, misalnya. Qamisani akhwani. Ya, terus. mindilani, mas Bukan mustorotani, mus, bukan mus. Miss. mistorotani, Ya. Ukhtani imro'atani. Nama anak imro'atani.
perempuan. Ya, ahsan. Baik, insyaallah mudah. Kemudian yang selanjutnya tamrin terakhir, sanil kalimatil atiyah. Nah, coba musannahkan kalimat-kalimat berikut. Nah, coba ambil dua-dua. Silahkan. Sayyarotani Baca dulu soalnya. tobi Baca dulu soalnya. Sayyaratun. sayyarotani tobibatun tobibatani Ya, terus. Waladun waladani, lughatun lughatani. Ya, lagi. sodiqun sodiqoni tajirun tajirotani Nah, lah. tajironi Iya. Milaqatun milaqatani, mudarrisun mudarrisani. Mm-mm. babun babani ismun ismani Ya. Hadza hadani, hadihi hatani. Wah, ahsan barakallahu fikum. Ya, insyaallah mudah sekali ya. Itu tentang pembahasan musanna. Ya, terakhir kita baca kosakata baru yang mungkin menjadi bahan rujukan untuk menghafal mufradat. Al-kalimatul jadidah, kam artinya berapa? Al-Eid artinya hari raya. Ya. Al-ajalatu itu artinya roda, jamaknya adalah ajalatun. Jamak muannas salim, ajalatun. Beda ya. Al-ajalatu ajalatun. Al-hayyu itu bisa kita artikan komplek atau perumahan gitu ya. Jamaknya ahya, ya. Ahyaun. Ar-riyalu. Nah, rial ini eh, mata uang Saudi, rial. Nah, jamaknya jamak muannas salim riyalat. Kemudian rakaah, ya rakaat dalam sholat, jamaknya rakaatun. Al-mistarah, itu yang kita artikan tadi penggaris, jamaknya adalah masatiru. Tuh, nggak ditanwin. Karena dia berpola mafa'ilu. Termasuk mamnu' minas sarf. Baik, Allahu a'lam bishawab. Mungkin itu saja dulu untuk di pelajaran 18 tentang pembahasan musanna dan kam. Ya, sebelum kita tutup, ada yang mau tanyakan? Di soal ya Ustadz. Ya. Berarti kalau tamis itu nggak bisa alif lam ya Ustadz? Afwan, kariri? Tamyiz Hmm. itu bisa ada alif lamnya atau tidak? Taib. Apakah tamyiz itu bisa alif lam atau tidak? Secara asal nggak boleh. Harus nakirah. Berarti kalau nakirah, dia harus apa? Bertanwin. Tanwin. Nggak boleh ada alif lam. Jelas ya? Tidak boleh. Begitu. Jadi untuk kata yang terletak setelah kam, itu semuanya nakirah. Nakirah dengan tanwin. Mansub sebagai tamyiz. Jelas ya? Ada lagi yang mau tanyakan? Berarti setiap penulisan tamyiz itu ditambahkan alif di depannya ya? Iya. Jadi untuk kaidah penulisan kata yang ada harokat, bisa kita bilang harokat fathah di akhirnya, itu dia kita kasih alif di akhirnya. Itu masuk dalam pembahasan ini ya, ilmu imla. Ya, bagaimana kaidah menulis. Jadi kaidahnya tuh gini. Kalau sebuah kata dalam kondisi mansub atau dia diakhiri dengan harokat fathah, itu biasanya ditambahkan alif, kecuali pada beberapa kondisi. Misal, kata tersebut diakhiri tak marbutoh. Nah, ini nggak perlu ada alif di situ. Atau kata tersebut diakhiri dengan alif mamdudah, yaitu hamzah yang terletak setelahnya itu ada hamzah. Ada alif terletak setelah hamzah. Itu nggak perlu dikasih alif lagi setelahnya. Ya, ada pun selainnya seperti baitun misalnya. Kita ambil contoh zaidun misalnya. Ra'aitu zaidan. Nah, zaidan ini dalnya itu nggak sekedar harokat fathah, tapi harus ada alif di depannya. Begitu. Harus ada alif. Jelas ya? Tapi ada misalkan ada kata yang alifnya itu alif bengkok, ada nggak Ustadz itu? Ya, betul. Alif itu terkadang ada alif tegak, ada alif bengkok. Nah, alif tegak itulah kalau dia alif bengkok, ya itu dia kondisinya dalam kondisi marfu ditandai dengan harokat dommah, mansub ditandai dengan harokat fathah, atau majrur ditandai dengan harokat kasroh. Dia tetap bentuknya seperti itu kalau diakhiri dengan alif bengkok.
Contoh seperti apa? Fatan. Fa, ta, alif. Nah, alifnya itu bengkok dia. Nah, untuk kondisi kata seperti ini, tidak memberikan pengaruh sama sekali di akhirnya. Tetap fatan, harokat fathah. Meskipun dalam kondisi marfu atau dalam kondisi majrur, dimaksud huruf jar misalnya. Baik. Adapun kalau secara asal dia nggak ada alif sama sekali, pada katanya memang nggak ada alif. Baitun. Nggak ada alif di akhirnya tuh. Baik. Maka ketika dalam kondisi mansub, tambahkan alif. Kalau berharokat fathah, di akhirnya tambahkan alif. Jelas ya? Hmm. Baik. Ada lagi yang mau tanyakan? Cukup ya? Wallahu a'lam bishawab. Itu dulu yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Saya tunggu PR-nya. Saya tunggu tugasnya. Jelas ya? Langsung saya tulis di buku. Ilahuna, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh.